Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiq wa abdil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, ustadz dan ustadzah, para kiai, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam majelis taklim menika. Mudah-mudahan sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarga, sahabatnya, dan juga para umatnya, termasuk kita yang insya Allah kita setia dengan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, dan segala apa yang menjadi suri tauladan beliau. Mudah-mudahan itu menjadi amal, menjadi aktivitas, menjadi akhlak keseharian kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari kajian kita. Ini kita sampai kepada salat, salat jenazah. Salat jenazah. Nah, kita nanti kita baca dahulu ini surat At-Taubah ayat 84 dan 85. Sebelumnya kita awali dulu ya majelis kita itu dengan kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala mara bahaya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita baca dahulu surat At-Taubah ayat 84-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun.
wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ayat menika niku asbabun nuzul atau sebab turunnya itu terkait dengan salah satu sahabat Nabi yang namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu seorang sahabat dulunya, tapi kemudian menjadi munafik dan menjadi orang kafir. Karena apa? Karena beliau tidak setia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak membangkang terhadap perintah-perintahipun Allah dan Rasulnya. Nah ini kejadiannya adalah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menika itu meninggal dunia. Jadi ketika si Abdullah bin Ubay bin Salul menika meninggal dunia, kemudian anaknya yang namanya Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah, itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putranipun Abdullah bin Ubay bin Salul menika mendatangi kanjeng Nabi, datang ke rumahnya. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, bapa kula sampun sedo. Beliau berwasiat bilih nyuwun dilurupi kalih bajune panjenengan. Ngoten. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menika berwasiat kepada anaknya kalau dia itu minta ketika meninggal dunia menika dilurupi kalih bajune Rasulullah. Dikek nih bajune yang dipakai oleh Rasulullah menika dicopot kalih Rasulullah. Disukakne kalih putranipun kemudian dilurupi wonten jenazahipun Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian putranipun menika Abdullah bin Abdullah menika minta kalih Rasulullah, duh Rasulullah nyuwun dipun salataken. Ya Rasulullah tangi jegega berangkat untuk menyolatkan si Abdullah bin Ubay bin Salul menika. Nah pada saat Rasulullah menika mau nyolatkan, sahabat Umar menika gondeli bajune Rasulullah. Atau apa namanya? Nyegati dalane Rasulullah. Duh Rasulullah, ini tahu panjenengan menika, tahu kan orang ini gitu kan, kira-kira begitu. Jenengan tahu kan orang ini gitu. Iya, emangnya ada apa kira-kira gitu Rasulullah menika. Sambil tersenyum menika, ini diriwayatkan dalam tafsir menika, dalam tafsir Ibnu Katsir. Sambil tersenyum Rasulullah. Rasulullah ngeten niki. Ya. Ini khayartu fahtartu. Ini jawaban kepada Umar niki. Jadi ketika ketika Umar bin Khattab menika ngalang-alangi dalane Rasulullah badhe nyolatke si Abdullah bin Ubay bin Salul ki sambil tersenyum menika terus Rasulullah ngendika ini. Ya, inni khayartu fahtartu. Umar, aku ya sakjane ya bingung.
khayar tuh. Ya sajane aku ya bingung iki. Wahtar tapi aku milih. Aku milih nyolatke. Nah, ngoten niku. Aku pilih nyolatke. Ya. Kemudian qad qila li, memang dikatakan kepadaku, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Apakah kamu memintakan ampun kepada mereka atau tidak memintakan ampun kepada mereka atas dosa-dosa mereka itu karena banggilnya, jahatnya, ya, sikap menentangnya, ngerti Rasulullah itu ngoten niku. Dan itu dia sebagai komandannya, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, komandannya orang-orang munafik. Jadi bukan sekedar orang munafik biasa niku. Komandannya. Jadi komandannya, ngerti Rasulullah itu sebagai komandannya. Tapi Rasulullah ngoten, sikapnya ngoten niku. Saking apa namanya? Welas asih Rasulullah. Gusti Allah sudah ngendika kepada Rasulullah, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini di dalam surat At-Taubah ayat 80 menika, in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Wah, niku. Sekiranya engkau memintakan ampun sehari itu 70 kali, kata Allah, la yaghfirallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Sudah diungkapkan ngeten niki kalih Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi menyatakan inni khayartu wahtartu. Tapi aku masih bingung dan aku tetap milih untuk nyolatkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau a'lamu inni in zittu ala sab'ina ghafara lahu lazittu." Masya Allah, ini belas kasihane Rasulullah ini kepada salah seorang sahabat, ya, walaupun kemudian nanti menjadi seorang munafik dan menjadi orang kafir. Kata Rasulullah, a'lamu inni, sekiranya aku ngerti, aku ngerti. In zittu ala sab'in, sekiranya kok aku minta ampun beristighfar untuk si Abdullah bin Ubay bin Salul menika di atas kira-kira lebih 70 ki iso ngampuni ndekne. Kira-kira nek jadi Gusti Allah kan wonten ayat menika sing At-Taubah 80 menika, sekiranya memintakan ampun 70 kali saja tidak dikasih ampun. Tetapi dia mengatakan, kalau seandainya kok saya masih bisa lebih dari 70 itu minta ampun kepada Allah, kok masih diampuni, diterima ampunan untuknya itu, maka kata Rasulullah, ini lazittu, maka saya akan menambahnya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya kok nek 70 oke enggak diterima, kira-kira nek 80 diterima ora ini. Ditawar. Seandainya kalau 80 kali itu bisa diterima kalau Gusti Allah, saya akan menambahnya menjadi 80. Masya Allah. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul menikah jahatnya begitu luar biasa kepada Rasulullah. Ya. Tetapi Rasulullah itu masih menggadai welas asih. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu, ini ibaratnya ngeten Bapak Ibu, ini menjadi satu ibrah. Nek lek wong sengit karo wong, kalau kita tidak suka dengan seseorang, jangan sampai dibawa sampai kalau sudah meninggal sudah selesai. Sikap niku dicontohkan juga oleh Buya Hamka. Buya Hamka menika dipenjara kalih Pak Karno. Iya kan? Terus dipenjara bertahun-tahun, bahkan sampai bisa menyelesaikan tafsir beliau Al-Azhar di dalam penjara menika. Bung Karno ketika mau meninggal dunia,
itu minta disolatkan imamnya menika Buya Hamka. Minta dilurupi jenazahnya itu kalih benderane Muhammadiyah. Yang permintaan yang pertama dikabulkan, permintaan yang kedua tidak dikabulkan karena apa? Karena Pak Karno menika presiden yo bendera RI bukan bendera Muhammadiyah. Jadi Buya Hamka menika walaupun di penjara ya, karena menentang kebijakan kritis kepada pemerintah menika. Sampai kemudian Pak Karno meninggal dunia. Pak Karno, Buya Hamka menika tidak memiliki rasa dendam kepada Pak Karno. Nah, ngoten niku. Itu salah satu teladan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang bencinya luar biasa kepada kita. Maka ya ketika kalau sudah meninggal dunia itu kita tidak boleh kok kemudian ikut membencinya. Nah, itu kita sebagai seorang Islam ya kita ya berkewajiban juga untuk sholat, untuk menyolatkan kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini teladan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu welas asihnya kepada kita, bahwa jelas-jelas Abdullah bin Ubay bin Salul menika adalah tokoh munafik yang sangat terkenal. Ibaratnya kalau pada masa Mekah menika ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, pada masa Madinah menika ini orangnya. Jadi ini Abu Lahabnya, Abu Jahalnya Madinah. Abdullah bin Ubay menika. Ngerti Rasulullah itu jahatnya orang ini begitu luar biasa, tetapi ketika meninggal dunia beliau tetap untuk ingin mendoakan kepada beliau. Para sahabat malah ingin mencegah Rasulullah untuk menyolatkan beliau ini, si Abdullah bin Ubay menikah. Tetapi Rasulullah masih tetap mau menyolatkan. Tapi ngeten Bapak Ibu sekalian. Kemudian diceritakan di sini, summa shalla alaihi. Kemudian Rasulullah sholat kepadanya, menyolatinya. Wa masya ma'ahu wa qama ala qabrihi, dan dia ngantarkan sampai kuburnya. Wa masya ma'ahu, ngantarkan jenazahnya itu sampai kuburnya. Wa qama ala qabrihi hatta farigha minhu, dan dia juga berdiri di atas kuburnya itu untuk mendoakan juga. Berdiri ketika dikuburkan itu beliau juga ikut berdiri di samping kuburannya itu, makamnya ngoten niku. Kemudian ngeten. Ya. Kemudian setelah beberapa saat itu maka kemudian hatta nazalat hatanil ayatani. Nah itu. Kemudian kok turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam niku ayat ini. Setelah peristiwa menika turun 2 ayat menika. Gitu. Jadi kalau pada awalnya itu Umar menika nyegah Kanjeng Nabi mboten kersa tetap untuk meneruskan sholat menika sampai kemudian melakukan itu semua, kemudian diturunlah ayat menika. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwane ngoten niku Bapak Ibu. Critanipun. Jadi terkait dengan sholat jenazah kepada orang munafik, orang-orang kafir. Jadi Rasulullah melakukan itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang pada awalnya dicegah oleh Umar, tapi Rasulullah boten kersa ya, memilih tetap melanjutkan untuk melakukan sholat kepadanya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala menika. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi dan juga kaum muslimin. La tusalli ala ahadim minhum. Wala tusalli, janganlah kamu melakukan sholat
ala ahadin kepada salah seorang minhum di antara mereka mata yang meninggal dunia itu abadan untuk selama-lamanya. Dari semenjak itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan lagi orang munafik. Wala taqum ala qabri, dan jangan pula kamu ikut berdiri di samping kuburnya. Nah, kita kan kalau ngantarkan itu mayit sampai ke kuburan kita berdiri ke, untuk menghormati mayat yang meninggal dunia menikah sambil mendoakan. Nah, itu berdiri. Wala taqum ala qabri. Maksudnya itu untuk memberikan penghormatan yang terakhir dengan cara mendoakan. Karena apa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka itu orang-orang munafik, golongan orang-orang yang dipimpin Allah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menika adalah kafaru. Mereka telah kufur kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Ya, terang-terangan itu. Jadi banyak bantahan, membangkel kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka diminta jihad, ora gelem. Ya, ora gelem jihad. Ya. Jadi pilih ning omah. Ngoten. Ceritane pun ngoten niku. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka pilih tinggal di rumah. Nah, itu salah satu ketidaktaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik. Fasik menika adalah dalam keadaan berdosa. Nah, itu. Kemudian ayat yang kedua 85 menika, wala tu'jibaka, dan janganlah tu'jib, menjadikanmu gumun, ojo gumunan nih biar itu ngoten. Wala tu'jibka, janganlah menjadikanmu gumunan. Karena apa? Amwaluhum, karena sebab harta yang dia miliki. Wa auladuhum, dan juga karena sebab anak yang mereka miliki. Ya, karena yang datang kepada Rasul menika putranipun. Putranipun sae, soleh. Minta kepada Kanjeng Nabi untuk menyolatkan. Mungkin ya Kanjeng Nabi orang mentolo kali permintaan putrane nggih. Itu moga-moga orang mentolo men ngrasane ngoten niku. Tapi Allah menyatakan wala tu'jibka amwalukum wa aulatum, jangan kamu menjadi gumun karena apa? Amwalukum, harta yang mereka miliki, wa auladukum, anak yang mereka miliki. Yang namanya al-iman wal kufur menika bukan karena faktor anak dan harta. Kalau sudah kufur ya sudah. Itu. Sudah kafir, maka pembatas iman dan kafir harus jelas, ngoten niku. Kemudian innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa? Ayu'adzibahum, untuk memberikan azab kepada mereka. Biha, terhadap harta ya yang mereka miliki itu tadi, fid dunya, atau anak yang mereka miliki fid dunya, pada saat hidup di dunia. Wa tashaqu anfusuhum, dan mereka itu meninggal ataupun sekarat wahum kafirun, dan mereka itu mati atau meninggal dunia itu dalam keadaan kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan kepada kita
orang-orang Islam untuk menyolatkan orang-orang yang jelas kekafirannya. Nek jelas nggih, jelas kekafirannya nggih. Tetapi kalau isih subhat niku nggih kita berkewajiban masih untuk menyolatkan. Umpamanya ngeten niki, ndek orang itu kita nggak pernah melihat orang itu kok sholat, tapi ngakune Islam. Ya karena ngakune Islam itu nggih kita berkewajiban untuk tetap melaksanakan atau menyolatkan. Yaitu walaupun dia nggak sholat. Ya. Dalam Soalnya itu dan lagi. Biasanya ngoten niku. Kita berkewajiban untuk tetap menyolatkan. Tapi jelas-jelas kalau dia itu menyatakan dirinya sebagai kufur, kafir dan sebagainya, bahkan melakukan penentangan kepada syariat, nah kita memang dilarang untuk kemudian menyolatkan karena setelah jelas-jelas untuk kekafirannya itu tadi. Ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kan kalau kita merujuk kepada satu kaidah di dalam usul fikih menika. Jadi, kalau Allah itu melarang kepada sesuatu, berarti ada perintah yang sebaliknya. Kalau Allah itu melarang melakukan menyolatkan kepada orang-orang yang jelas kekafirannya itu masuk ke sholat jenazah, berarti Allah memerintahkan kepada kita menyolatkan kepada orang-orang yang muslim. Ini dalam kaidah usul fikih ngoten niki Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Allah itu melarang sesuatu, berarti dia maksudnya adalah perintah kepada sesuatu yang lain atau sesuatu yang sebaliknya. Kata niku. Ya. Ya sebagai contoh umpamanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kiblat, berarti ada larangan yang sebaliknya. Kita berarti dilarang untuk menghadap selain kiblat pada saat sholat. Demikian juga ini Allah melarang kita untuk melakukan sholat jenazah kepada orang yang jelas kekafirannya. Ini salah satu kaidah ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dari ayat ini kemudian para ulama berkesimpulan bahwasanya sholat jenazah menika adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya wajib itu kalau kita melaksanakan kita mendapatkan pahala. Karena memang ada perintahnya dari Allah dan ada teladannya, contohnya, sunnahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dalam kaitannya dengan hukum sholat jenazah niko, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu Imam An-Nawawi, ini saya kutip nih. Ini Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya sholat jenazah itu adalah merupakan fardu kifayah, itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan ini bahkan ijma, ya, ijma di kalangan para ulama. Ini dasarnya, ini beberapa hadis ini, ada 2 hadis ini, ya, yang saya kutip di sini. Ini salah satunya adalah hadis dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya, ini diceritakan pada suatu ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada perang Khaybar. Pada perang Khaybar. Fadzakaruhu li Rasulillah. Dan kemudian orang yang meninggal menikah, para sahabat lapor kalih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakaruhu, nyeritakan, wahai Rasulullah, itu ada sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintah, sallu ala sahibikum, salatkan sahabatmu itu. Kemudian para sahabat menika berubah, mukanya berubah. Fataghayarat wujuhul qaumi min dzalik. Loh, ono apa iki kok Rasulullah kok cuman memerintahkan kita menyolatkan sahabat kita. Rasulullah enggak mau nyolatkan. Dia coba menyatakan sallu ala sahibikum, salatkan itu sahabatmu itu. Kemudian
setelah berubah muka para sahabat yang lapor itu kepada Rasulullah. Rasulullah itu bersabda, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sahabatmu itu ternyata berkhianat. Ya. Kita berjuang di jalan Allah tapi dia berkhianat. Dia berperang ternyata hanya mengumpulkan pundi-pundi untuk dirinya sendiri. Itu kata Rasulullah. Kemudian para sahabat menika bongkar barangnya orang yang meninggal dunia menika. Ternyata ditemukan. Maka di sini kemudian para sahabat menyatakan, "Fafatahna mata'ahu." Kami membongkar perbekalannya itu tadi. Fawajadnya kharajan min kharajil yahud. Ternyata kita temukan hasil rampasan dari orang Yahudi. Dia disimpan sendiri di dalam tasnya itu, tidak dikumpulkan bersama-sama, ya, tapi dimasukkan di dalam tasnya sendiri. Rampasan digawa dewe, tidak dikumpulkan dengan hasil rampasan yang lain. Maka disebut dengan khalla fi sabilillah. La yusawi dirham, padahal itu ya cuman nggak sampai 2 dirham. Ya 2 dirham kalau sekarang ya mahal gitu. Banyak itu 2 dirham. La yusawi 2 dirham. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti melihat menika. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan, tapi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat lain untuk menyolatkan. Nah, ngoten niku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kondisi jenazah yang yang melakukan khianat di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Rasulullah pasti memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolatkan. Yaitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan untuk menyolatkan kepada saudara-saudara kita. Apalagi saudara-saudara kita itu kita kenal baik, husnul khati, kehidupannya itu baik begitu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyolatkan saudara-saudara kita. Ini orang yang berkhianat saja, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk menyolatkan. Kemudian begini juga, ini juga ada kasus jenazah bermasalah juga ini. Ini yang kedua. Ini suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi rajulil mayyit alaihi din. Didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salah seorang jenazah, orang meninggal dunia, yang mana dia itu memiliki tanggungan hutang. Fayas alu, dia takon. Rasulullah menika tanglet. Hal taro kalidinihi wafaan. Apakah dia punya harta yang ditinggalkan untuk membayar hutangnya itu? Maka para sahabat itu ngendika, fa in khuditsa annahu taraka wafaan shalla alaih. Ketika kalau diceritakan bahwasanya dia punya harta yang bisa untuk membayar hutangnya, Rasulullah itu pasti menyolatkan. Wa illa, nah sekiranya kok tidak, maka Rasulullah itu ngendika ngeten iki. Wa illa sekiranya kok dia itu punya hutang tapi enggak punya harta untuk membayar, maka dia itu menyatakan ngeten iki. Shallu ala sahibikum. Salatkanlah sahabatmu itu. Tapi Rasulullah sendiri tidak menyolatkan. Nah, tetapi dia memerintahkan kepada para sahabat itu untuk menyolatkan. Ngaten iki. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ini jenazah yang bermasalah. Ya. Rasulullah enggak mau menyolatkan, tetapi dia memerintahkan kepada sahabat lain untuk mengurus dengan baik. Ngoten niku Bapak Ibu, nggih. Terus sikapnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku adalah sikap kenabian beliau. Ya, kenabian beliau. Dalam konteks itu adalah khusus dalam konteks pribadi. Ya. Yang itu kemudian tidak kemudian kita boleh untuk kemudian mengambil itu, tetapi yang kita ambil adalah perintah Rasulullah kepada para sahabat. Nah, itu maksudnya ngoten niku. Jangan kemudian, Nabi saja kan enggak menyolatkan. Nah, itu. Nah, kita
Perlu juga nggak menyolatkan? Nggak begitu maksudnya. Karena Rasulullah perintah kepada para sahabat. Perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya adalah merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan berarti kita tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pun ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian, falamma fatahallahu jalla wa ala alaihi al-futuha. Tetapi ketika Fathu Mekah, terutama Fathu Mekah itu dan kemudian diiringi dengan kemenangan-kemenangan yang lain itu. Maka Rasulullah ngeten iki bersabda, qala ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku adalah orang yang lebih utama memiliki hak kepada orang-orang mukmin min anfusihim dari diri mereka sendiri. Faman tuwfiya wa alaihi din fa alayya. Fa'alayya qada'u. Barang siapa yang meninggal dunia ya, di antara kaum muslimin, para sahabat yang meninggal dunia, fa'alaihi dain, sementara dia itu memiliki tanggungan hutang. Fa'alayya qada'u. Maka aku yang bertanggung jawab untuk membayarkannya, kata Rasulullah. Saya yang bertanggung jawab yang membayarkan hutang itu. Nah ini setelah Fathu Mekah Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa man taraka malan fa wali waro satihi. Barang siapa yang meninggal kemudian dia memiliki harta li waro satihi, maka harta itu dibagi untuk ahli warisnya. Nah ini setelah Fathu Mekah tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dari ayat ini dan juga hadis ini, dua hadis ini, bahwa sholat jenazah itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Ya. Walaupun ya orang itu mungkin ya kita kenal kurang baik lah di lingkungan kita, ya tetap kita laksanakan sholat jenazah, kita urus dengan baik karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Kalau kita tinggalkan, kita yang berdosa, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian sholat jenazah, sifat sholat jenazah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi sholat jenazah menika, jadi dilakukan secara berdiri dengan 4 takbir, sebanyak 4 takbir, ya. Takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah ini sudah merupakan ijma ya, atau jumhur ulama. Memang ada sebagian yang menyatakan ada 5 takbir, ada 7 takbir wonten. Tetapi yang mayoritas bahkan sampai level ijma menika adalah 4 kali takbir. Nah ini dikemukakan juga oleh Imam An-Nawawi, itu mengatakan bahwasanya 4 takbir itu adalah merupakan rukun daripada sholat jenazah itu, dan itu merupakan satu ijma. Artinya sah dan tidaknya sholat jenazah itu dari takbir yang kita lakukan itu. Nek kurang ya ora sah. Nek kurang dari 4 itu tidak sah sholat jenazah kita. Itu. Jadi harus 4 takbir menika. Nah ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah setunggalipun dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah ini na'an najasiya linnasi fil yaumil ladzi mata fi. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, mengumumkan tentang kematian seseorang. Mengumumkan kematian siapa? An-Najasiyah, yaitu Raja Najasi. Raja Najasi menika raja Ethiopia yang dulu pernah menolong para sahabat Nabi kaum muslimin hijrah yang pertama di Ethiopia, diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik, yaitu.
Dan Raja Najasyi itu dikenal sebagai raja Ethiopia yang kemudian masuk Islam. Ya. Nah, ketika Rasulullah mendengar ternyata Raja Najasyi meninggal dunia, maka beliau mengumumkan tentang kematiannya itu. Kemudian dia wa kharaja bihim idal musalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja, keluar bihim dengan para sahabat menika ilal musalla, ke tanah lapang. Kalau disebut musola menika biasanya pun tanah lapang. Keluar tanah lapang, fasofa bihim, Rasulullah berbaris dengan para sahabat menika wa kabbaru arba'a takbiratin. Dia berbaris dengan para sahabat, kemudian dia takbir 4 kali takbir. Nah, ini yang menjadi dasar. Jadi salat jenazah menika 4 kali takbir. Kemudian juga ini ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah juga. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas kuburan, ya, orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur. Terus ini boleh juga kalau masih anyar baru, orang baru dikubur, kita belum sempat nyolatkan, kita sholat di atas kuburannya boleh. Gitu, nggih. Ini dasarnya niki, ya. Nah, umpamanya kita layat kok ketinggalan sholat, tahu-tahu sudah dikuburkan gitu ya. Kita boleh kemudian kita kok sholat di atas kuburnya itu. Yaitu. Anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholla ala qabrin ba'da ma dufina. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di atas kuburan orang yang telah dikuburkan itu. Fakabbaru alaihi arba'an, dia bertakbir 4 kali takbir. Nah, ini. Jadi dari 2 hadis ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa sholat jenazah menika adalah 4 kali takbir. Begitu, walaupun nanti ada beberapa versi yang lain itu ya. Di dalam keputusan tarjih juga 4 kali takbir ya. Yang yang digunakan. Kemudian pada saat takbir, apakah kemudian kita mengangkat kedua tangan? Nah, ini okay. Apakah ketika takbir sholat jenazah menika kita mengangkat kedua tangan? Iya. Ketika kita takbir untuk sholat jenazah adalah kita mengangkat kedua tangan. Nah itu. Ini didasarkan kepada kepada asar sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Memang ada yang menyatakan bahwasanya di kalangan para ulama itu takbir yang pertama mengangkat tangan itu hampir sepakat para ulama menika, tetapi takbir-takbir yang lain, takbir kedua, ketiga dan keempat itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak mengangkat tangan, ada yang menyatakan mengangkat tangan. Imam Ahmad menyatakan tidak mengangkat tangan. Tetapi Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'i itu mengangkat tangan. Nggih, monggo menika namanya ikhtilaf menika nggih. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, bisa juga tidak begitu. Yang penting takbir yang pertama itu mengangkat tangan. Allahu Akbar, setelah itu Allahu Akbar mengangkat tangan lagi. Ya monggo, mau tidak mengangkat tangan lagi juga tidak masalah, itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu memberikan keluasaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, okay, untuk mengambil hukum. Kalau tidak mengangkat tangan tetap sedekatnya tinggi. Makanya ada nanti beberapa kasus itu biasanya orang masih tetap sedekap tapi mengatakan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar itu, okay. Itu ngoten niku. Tetapi pada umumnya kalau mazhab Syafi'i itu mengangkat tangan setiap kali takbir. Nah, itu. Kemudian setelah itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah, caranya pun membaca Al-Fatihah diawali dengan ta'awud Bapak Ibu sekalian. Ini ruangnya nggak cukup, saya nggak sampaikan itu. Jadi karena memang
ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an itu diawali dengan ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini membaca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Al-Fatihah begitu. Jadi dalam hadis ini disebutkan ngaten niki nggih. As-sunnatu fi sholati 'alal janazati ayaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'an. Ini dari sahabat Abu Umamah. Jadi sunnah dalam sholat jenazah menika adalah membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Kapan? Fi takbiratil ula, pada takbir yang pertama. Itu. Jadi pada takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Mukhafatan, dengan penuh rasa takut. Itu. Jadi kita membaca Al-Fatihah dengan penuh rasa takut, mukhafatan. Tsumma yukabbiru salasan wa taslimu 'indal akhirah. Kemudian takbir untuk yang ketiga kali berikutnya kemudian diakhiri dengan salam. Nah ini runtutannya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk takbir yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah membaca sholawat. Nah, membaca sholawat menika adalah sholawat ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah itu apa namanya sholawat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat yang kita gunakan adalah sholawat ketika tasyahud menika. Ya, ada yang menyatakan itu apa namanya sholawat Ibrahimiyah kata orang ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu. Jadi ya jangan hanya sholawat itu apa namanya pelit. Mami Allahumma sholli ala Muhammad cukup pelit amat. Seandainya itu sudah cukup belum? Dalam? Seandainya hanya baca itu. Iya, menurut para ulama, menurut pendapat para ulama itu sudah cukup. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, maka itu sholawatnya Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang digunakan. Begitu. Tapi kalau menurut para ulama, sebagian para ulama itu dianggap sebagai kecukupan. Tetapi kita mencari yang afdol, lihat kan afdol, mengikuti sunnah, menuruti ajaran yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga Bapak Ibu sekalian, takbir yang ketiga itu disunnahkan, dianjurkan untuk membaca doa. Doa untuk orang yang meninggal, doa untuk diri kita, orang tua kita, juga segenap kaum muslimin semuanya. Nah itu. Ini salah satu hadis ini. Idza sholaitum 'alal mayyiti fa akhlisul lahu du'a. Idza sholaitum, jika sekiranya kalian itu salat, menyolatkan 'alal mayyiti, terhadap mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Nah itu. Apa doanya? Doanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Beliau menyatakan, aku mendengar sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat ala janazatin yaqul, dia berdoa. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'in wasaljin wal barad, ya kan? Wa naqihi minal khotoya kama yunaqas saubul
minad danas. Nah, itu. Wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa qihi adzabal qabri wa adzaban nar. Nah, ini doa yang sahih nih ya. Nah, itu yang bisa kita baca untuk mendoakan yang bersangkutan. Atau ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Itu bisa kita baca. Kalau ini kan agak lengkap ini ya yang diriwayatkan Abu Hurairah ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah untuk orang yang masih hidup dan orang yang meninggal dunia ini. Orang yang kecil dan orang yang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, orang yang hadir di sini ataupun orang yang tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, jika sekiranya Engkau menghidupkan ya di antara kita, orang di antara kita, fa ahyihi alal Islam, ya Allah, hidupkanlah dia di atas jalan Islam. Wa man tawafaitahu minna, dan sekiranya Engkau mewafatkan di antara kami, tawafahu alal iman, ya Allah, wafatkanlah dia di atas iman. Ini bagus, ini doanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Okay. Ini lengkap, artinya orang yang masih hidup juga dapat, orang yang meninggal dunia juga dapat doanya ini. Okay. Ini doa yang bisa kita baca Bapak Ibu sekalian. Ya kita usahakan ya kita yo apal lah ya. Salah setunggalipun apal ngeten niki Bapak Ibu sekalian nggih. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia itu kita nggak bingung ora iso ya ora salat, ora menyolatkan. Jadi kita nggak berpahala itu. Ya jadi kita takziah ya cuman mendapatkan pahala takziah saja tapi tidak mendapatkan pahala salat. Jadi kita menyolatkan jenazah niku tidak semata-mata kita mendoakan untuk mayat, tetapi kita dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Kalau jenengan kok cuma takziah saja, nggak sempat melaksanakan sholat, ya cuma dapat pahala takziahnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala sholatnya. Nah, itu. Ya artinya apa ya, setiap kehidupan kesempatan itu kan bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk kita apa namanya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi takbir yang keempat kemudian salam. Ya. Tapi juga ada di kalangan para ulama yang menyatakan bahwasanya takbir yang keempat menika bisa ditambah doa. Begitu. Ya, ditambah doa Robbana atina fid dunya bisa. Sekiranya cukup takbir yang keempat salam sudah cukup. Ya, begitu. Memang jumhur atau sebagian para ulama menyatakan takbir yang keempat itu kemudian salam. Begitu. Jadi tidak perlu doa lagi. Tapi kalau sekiranya ditambah lagi tidak apa-apa. Ada sebagian juga yang berpendapat begitu ditambah, bisa ditambah dengan doa yang lain. Nah, saya membaca di dalam apa namanya? Di dalam salah satu kitab hadis itu apa namanya? Al-Mausu'ah. Ya, Mausu'atul Fiqh. Ensiklopedia fikih yang biasanya kitab yang saya baca kemarin itu menyatakan itu bisa ditambah. Ya, salah satu apa namanya bacanya bisa kita tambahkan itu adalah doa sapu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru kemudian salam. Itu ada takbir yang keempat itu ada dua lafaz pertama. Allahumma la ta'budu wa la ta'budu ada yang Allahumma la ta'budu wa la tudillana ba'dahu wa bulan ini yang sahih ya Mas.
Ini bisa dipakai tidak? Yang kelihatan yang tudillana ba'dahu. Awal tahu ratu dilan Ah, oke. Tapi kalau apa saya pernah juga membaca itu di dalam Sunan An-Nasai yang apa namanya? Artinya